Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar, MPM 1640302022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian, yaitu sumber kutipan dan daftar pustaka. Di sini yang pertama ada dari definisi sumber kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama, secara sederhana, kutipan adalah semua kalimat dan atau paragraf yang bukan berasal dari ide atau tulisan. Biasanya seorang penulis atau pengarang mengambil tulisan orang lain untuk menjadi bagian dalam tulisannya. Berdasarkan cara mengutipnya, kutipan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada kutipan tidak langsung, di mana penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Penulis dapat merangkai dan merangkum kalimat berdasarkan artikel dari sumber lain. Kutipan yang kedua itu kutipan langsung, yang tadi itu kutipan tidak langsung. Di sini kutipan langsung yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy atau biasa disebut dengan copy paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Ada dua jenis kutipan langsung, yaitu kutipan langsung panjang dan kutipan langsung yang pendek. Kedua kutipan ini berbeda cara penulisnya dan syaratnya. Untuk materinya saya ambil dari sumber Universitas Kristen Petra 2008. Definisi daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu daftar yang memuat semua informasi dari sumber kutipan secara jelas dan terperinci, yang disusun secara alfabetis. Tujuan penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka: yang pertama, agar terhindar dari tuduhan penciplakan atau plagiat. Salah satu fungsi kutipan adalah untuk menguatkan atau mendukung tulisan ilmiah. Oleh karena itu, harus mencantumkan sumber kutipan secara singkat di bagian akhir setelah kalimat kutipan atau tepat sebelum kalimat kutipan, paling dekat dengan kalimat kutipan, dan menuliskan sumbernya secara lengkap pada daftar pustaka. Dengan melakukan ini, sebenarnya sedang menghindarkan diri dari masalah di kemudian ketika terkait apabila mengambil hak cipta karya tulis seorang tanpa izin. Yang kedua itu menghargai penulis sebelumnya. Ketika menuliskan secara lengkap sumber kutipan dan daftar pustaka, sebenarnya sedang menghargai orang yang mempunyai ide tersebut. Selain itu, pengakuan bahwa teks pada bagian tersebut adalah ide dari orang lain atau argumen dari orang lain. Yang ketiga, membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam mengenai sumber kutipan. Salah satu manfaat dari menuliskan sumber kutipan terdaftar di daftar pustaka secara lengkap adalah membantu pembaca agar ingin mengetahui lebih dalam tentang kutipan tersebut. Kadang-kadang pembaca tertarik untuk membaca lebih dalam terhadap tulisan yang dikutip. Dengan demikian, pembaca dapat menelusuri informasi-informasi dari sumber kutipan dan kemudian mendapatkan rincian lengkap pada daftar pustaka. Penulis sumber kutipan dan daftar pustaka. Terdapat dua macam format untuk menuliskan sumber kutipan dan sumber kutipannya. Yang pertama, APA American Psychological Association Style. Yang kedua, MLA Modern Language Association Style. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka. Yang pertama, format penulisan sumber kutipan dan daftar pustaka dalam sebuah karya tulis ilmiah adalah wajib sama. Misalnya, menuliskan sumber kutipan dengan format APA sistem style, maka daftar pustaka wajib dituliskan dengan format APA style. Demikian juga berlaku jika ingin menggunakan MLA style, maka cara mengutip langsung dalam kurung
Panjang atau pendek, cara menuliskan sumber kutipan dan daftar pustaka harus menggunakan email style. Nama penulis atau pengarang yang dituliskan di sumber kutipan wajib dituliskan dalam daftar pustaka sebagai kata pertama. Jika tidak ada nama penulis atau pengarang, maka disebutkan beberapa kata dalam judul. Hal ini berarti kata-kata judul inilah yang disebutkan sebagai kata pertama dalam daftar pustaka. Dengan demikian, sumber kutipan dan daftar pustaka sudah berfungsi untuk memudahkan pembaca yang ingin menggali lebih dalam referensi yang ingin digunakan. Yang ketiga, penulisan sumber kutipan berada di dekat teks kutipan. Penulisan daftar pustaka berada di halaman paling belakang dengan baris kedua dan seterusnya, menjorok masuk 1 cm dari batas margin kiri. Gelar atau kebangsaan maupun gelar akademik tidak bisa ditulis dalam sumber kutipan ataupun daftar pustaka. Yang kemudian penulisan penanggalan dan istilah penting lainnya atau singkatan dalam bahasa Inggris berlaku untuk semua jenis karya, baik yang berbahasa Indonesia, Inggris, Italia, dan bahasa lainnya. Cara penulisan sumber kutipan dengan Harvard menggunakan APA Style edisi ke-6. Sumber kutipan, nama belakang, kemudian keluarga penulis, pengarang, dan tahun dari sumber kutipan. Contohnya dalam kurung itu Azaria, 2014 tutup kurung, dalam kurung Santoso, Azaria, dan Tan 2015 tutup kurung. Itu adalah contoh penulisan. Jika kutipan langsung, maka wajib ditambahkan nomor halaman pengedit tulisan dengan P atau PX dituliskan dengan PP. Jika nomor halaman tidak ada, maka bisa digantikan dengan capture atau paragraf ke beberapa contoh seperti Azaria, 2014 P 15 tutup kurung buka kurung Santoso, 2015 cap titik 5 tutup kurung. Daftar pustaka. Penulisan nama pengarang pertama dan seterusnya, nama belakang, keluarga diikuti dengan inisial nama depan dan tengah jika ada. Contoh namanya Sally Azaria, maka penulisnya Azaria S. Yang kedua, hanya huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan ditulis menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, pada sumber online dituliskan secara lengkap atau URL dengan cara menulis kata retrieved from sebelum URL dan tidak dituliskan tanggal akses, tanggal unduh, ataupun melihat web tersebut. Yang keempat, untuk proceeding yang diakses secara online, maka gantikan kota terbit dan penerbit dengan nomor DOI Digital Object Identifier atau URL seperti dalam artikel jurnal online. Lihat contoh buku proceeding. Nomor DOI Digital Object Identifier adalah penanda yang spesifik dan tetap untuk dokumen online yang terdaftar. Yang kelima itu nama negara dari kota terbit dituliskan setelah kota terbit dan dipisahkan dengan tanda koma. F. Tidak ada kata yang digarisbawahi termasuk URL. Pengaturan penulisan Harvard dengan APA Style. Untuk buku, tesis, proceeding, seminar, yaitu nama penulis, pengarang, dalam kurung tahun terbit atau publikasi, tutup kurung, judul utama buku, anak judul buku, edisi keberapa jika ada, kota terbit, negara atau singkatan negara bagian di Amerika, penerbit artikel dalam jurnal. Untuk
periodikal, artikel dari koran, majalah atau jurnal, nama penulis atau pengarang, dalam kurung tahun publikasi, tutup kurung, titik, judul utama artikel, sama dengan anak judul artikel, titik, judul, nama serial, volume, nomor isu, halaman DOI. Untuk web page, nama penulis atau pengarang, titik, tahun, bulan, tanggal artikel, titik, judul atau nama dari web page, sama dengan atau anak judul dari page retrieved from URL. Untuk materi perkuliahan, jika kita hendak mengutip dari apa yang disampaikan oleh dosen Anda ketika mereka presentasi, kutiplah itu sebagai personal communication, tidak dimasukkan dalam daftar pustaka tapi ada bukti, misalnya hasil rekaman suara. Contoh, tutup buka kurung, J. Bowring, personal communication, Oktober tanggal 3 2009, tutup kurung. Yang selanjutnya, cara penulisan sumber kutipan dengan Harvard menggunakan APA Style edisi ke-6. Sumber kutipan yang dicantumkan dalam teks tulisan ilmiah secara umum formatnya adalah author dan page to page. Author biasa disingkat dengan S, merupakan penulis atau pengarang, sedangkan page adalah halaman. Nama penulis yang dicantumkan dalam teks kutipan hanya nama keluarga atau nama belakang. Contoh, Azaria 20, Santoso, Azaria, dan Tan 1821 sampai 21. Daftar pustaka. Di sini yang pertama, penulisan nama pengarang pertama adalah nama keluarga atau nama belakang, diikuti dengan nama depan atau nama tengah jika ada secara lengkap. Contoh, namanya Kwik Kian Gie, maka penulisnya Kwik Kian Gie. Yang kedua, tidak lagi menggunakan garis bawah, underline. Judul buku dan judul periodikal menggunakan cetak miring Italia Ciset. Yang ketiga, menuliskan jenis media tape yang digunakan sebagai sumber kutipan dituliskan setelah tahun terbit. Yang keempat, semua yang masuk dalam daftar pustaka adalah karya yang sudah diterbitkan atau unggah published, baik berupa cetakan maupun online, misalnya cetakan situs, televisi, DVD, dan sebagainya. URL tidak perlu dituliskan hanya halamat lengkap website URL hanya jika diminta. Karena wajib menuliskan tanggal akses atau tanggal unduh, urutan penulis setelah jenis media yang digunakan. Yang ketujuh, beberapa istilah singkatan yang diizinkan jika karya yang dikutip tidak mempunyai nomor halaman, tanggal atau tahun terbit, dan nama penerbit. Pengaturan penulisan Harvard dengan EMELA Style. Untuk buku, tesis, proceeding, seminar, yang pertama itu nama keluarga atau nama belakang penulis, pengarang, nama depan, judul utama buku, sama dengan anak judul buku, titik, edisi keberapa, jika ada, titik, kota terbit, sama dengan penerbit, tahun terbit atau publikasi, jenis media yang digunakan. Untuk periodikal, artikel dari koran, majalah, jurnal. Yang pertama itu nama keluarga atau nama belakang penulis maupun pengarang, nama depan, judul artikel, nama koran, jurnal, majalah, titik, volume, titik, isu, dalam kurung tahun, tutup kurung, halaman, page rank, jenis media yang digunakan, nama keluarga atau belakang penulis, pengarang,
nama depan, titik, judul artikel, nama website, penerbit atau NP jika tidak ada penerbit, tanggal atau tahun publikasi, atau ND jika tidak ada, tanggal web, jenis media, tanggal akses. Sumber penulisan, ini saya mengambil materi dari sumber-sumber yang di bawah. Ini ada dari George Ford Memorial Library, ada dari Universitas Kristen Petra, dari Library Durham. Sekian dan terima kasih. Untuk contoh dari pembuatan daftar pustaka style Harvard pada berikut videonya.